Oke. Perkenalkan Ibu, di sini saya Bidan Vanilla. Nah, di sini saya akan mengecek deh Bu, bagaimana riwayat kehamilan dan persalinan Ibu. Jadi Ibu, bagaimana ini Bu kabarnya? Baik Bu, cuman ya agak capek aja. Ya, nggak apa-apa Bu, itu wajar. Nah, di sini saya akan melihat ya Bu, riwayat persalinan Ibu sebelumnya. Ini anak kedua ya Ibu? Iya Ibu. Oke. Nah, di sini anak kedua normal, berat badannya 3000 ya Bu, ini panjang badannya 41. Ini sudah normal nggih Bu, sehat alhamdulillah. Ibu juga tidak ada riwayat perdarahan atau dalam masa persalinan dan melahirkan kemarin nggih? Tidak ada Ibu. Nah, nanti ini untuk anak pertama, Ibu anak pertama usianya sudah berapa Ibu? 2,5 tahun Bu. Oh nggih, 2,5 tahun. Sebelumnya anak pertama sehat nggih Bu? Sehat Ibu. Nggih, sehat. Aktif. Karena ini riwayat kehamilan Ibu sehat, persalinan Ibu juga bagus. Di sini saya akan memberikan atau melakukan konseling terkait dengan alat kontrasepsi yang bisa Ibu gunakan setelah melahirkan ini. Nah, mungkin akan memakan waktu selama 20 atau 25 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedia Ibu. Baik, akan saya lanjutkan nih Ibu jika Ibu bersedia. Nah, sebelumnya Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, Ibu di sini pernah menggunakan alat kontrasepsi apa nggih? Dulu itu saya makainya pil Ibu. Oh iya, untuk penggunaan pilnya itu bagaimana Ibu? Apakah rutin atau bagaimana? Kalau rutin tiap harinya rutin Ibu, cuman kadang nggak teratur gitu. Kadang jam 8 baru minum, jam 9 gitu. Ibu, berarti sebelumnya Ibu menggunakan KB pil nih Bu? Oke, pakai pil. Jadi Ibu kemarin kan menggunakan KB pil dan penggunaannya itu kan tidak rutin. Akhirnya Ibu bisa hamil lagi. Nah, seperti itu. Ini kan adiknya juga masih umur 2,5 tahun nih Bu, berarti masih balita. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan atau membantu Ibu untuk memilih alat kontrasepsi yang bisa Ibu gunakan secara efektif dan bisa ini ya Bu, mengatur jarak kelahiran adik dan nanti jika Ibu ingin hamil lagi. Nah, sebelumnya apakah ada keluarga yang ingin menemani atau bisa suami seperti itu Bu? Suami saya tadi baru keluar Ibu, beli makan, iya. Oh iya, berarti nanti untuk keputusannya bagaimana? Apa menunggu suami atau Ibu sendiri? Suami sih ngikut Ibu, kemarin udah pernah diskusi gitu. Oh iya, seperti itu nih Bu. Jadi bisa saya lanjutkan? Iya, bisa Ibu. Sebelumnya saya izin bertanya, untuk selanjutnya Ibu kan ini masih umur 25 tahun nggih. Nah, Ibu dan suami apakah berencana akan memiliki anak laki atau tidak Ibu? Itu kalau waktu dekat sih enggak Ibu, tapi mungkin 5 tahun lagi mungkin mau punya anak lagi. Oh iya, baik. Berarti di sini untuk KB vasektomi atau tubektomi ini tidak bisa Ibu gunakan nggih, karena Ibu akan memiliki anak lagi, menginginkan anak lagi. Karena setelah KB ini dipasang, nanti Ibu sudah tidak bisa memiliki anak lagi. Bisa suami atau istri yang kami lakukan penanganan. Gitu. Jadi saya singkirkan gitu. Sebelumnya, apakah Ibu tahu waktu dan jarak kehamilan yang sehat? Tahu Ibu. Nah, untuk waktu atau kehamilan yang sehat itu kira-kira berapa Ibu? Lebih dari 2 tahun ya Ibu ya, minimal tuh 2 tahun ya setahu saya Ibu. Iya, betul sekali Bu. Jadi waktu dan jarak yang sehat untuk dapat hamil kembali itu setidaknya Ibu bisa menunggu 2 tahun seperti itu. Nah, untuk anak Ibu sebelumnya itu sudah bagus gitu, 2,5 tahun itu juga sudah efektif sebenarnya. Kemudian nanti untuk usianya, apakah Ibu tahu usia yang bagus untuk kehamilan itu sampai usia berapa Ibu? Di bawah 35 apa ya Ibu ya? Oh iya, betul Ibu. Nah, nanti Ibu bisa hamil atau hormon Ibu masih subur itu
saat ibu umurnya kurang dari 35 tahun. Jadi nanti setelah 35 tahun mungkin tingkat kesuburan ibu akan berkurang seperti itu. Jadi untuk hamil lagi nanti ibu mungkin akan memiliki komplikasi atau nanti bisa riwayat keguguran seperti itu. Gitu. Kemudian nanti apakah ibu tahu ibu bisa hamil lagi pada kapan ibu? Setelah nifas Bu, tapi saya juga pernah dengar katanya belum selesai nifas juga bisa ya Bu ya hamil. Oh iya, betul ibu. Jadi hamil itu wanita sehabis melahirkan tetap memiliki resiko untuk hamil kembali walaupun belum mengalami menstruasi. Nah seperti itu Bu. Nah wanita sehabis melahirkan akan kembali subur saat dia mengeluarkan sel telur atau mengalami ovulasi. Jadi nanti jika ibu dan suami melakukan hubungan, nanti bisa saja ibu bisa langsung hamil seperti itu. Bila tidak menyusui dengan eksklusif, ovulasi mungkin saja terjadi antara 4 sampai 6 minggu setelah melahirkan. Seperti itu ibu. Jadi itu waktu-waktu rentan ibu bisa hamil kembali seperti itu. Nah, untuk menghindari kehamilan itu, ibu bisa dengan memasang alat kontrasepsi seperti itu. Nah, alat kontrasepsi ini bisa langsung kita pakaikan setelah ibu melahirkan ini sebelum ibu pulang seperti itu. Oh, sekarang ini bisa Ibu? Bisa ibu. Jadi nanti untuk menghemat waktu ibu, menghemat tenaga. Jadi ibu tidak perlu bolak-balik lagi ke rumah sakit atau nanti bisa langsung kami pasangkan sebelum ibu pulang. Gitu ya. Seperti itu ibu. Nah, saya izin bertanya sebelumnya. Di sini apakah ibu di rumah ada pekerjaan? Ada sih Ibu, ya saya punya online shop gitu Ibu. Oh iya, apakah ibu dan suami berkomitmen untuk melakukan ASI eksklusif ibu? Komitmen Ibu, soalnya yang anak pertama itu juga ASI eksklusif. Oh iya, baik. Jika ibu berkomitmen untuk melaksanakan ASI eksklusif, nah di sini untuk kontrasepsi atau KB yang tidak bisa ibu gunakan itu suntik progestin, suntik kombinasi dan pil kombinasi. Nah, jadi nanti untuk kontrasepsi pil kombinasi, suntik progestin dan suntik kombinasi itu tidak bisa ibu gunakan karena ibu kan berencana untuk ASI eksklusif. Karena alat kontrasepsi ini bisa mengganggu hormon ibu. Jadi nanti takutnya akan mempengaruhi ASI ibu, pengeluaran ASI ibu seperti itu. Nah untuk yang pil progestin sendiri ini sebenarnya bisa ibu pakai, tapi nanti kurang efektif ya bu. Soalnya kan ibu juga sering lupa untuk meminum pil seperti itu. Jadi untuk keempat alat kontrasepsi ini akan saya singkirkan ya bu. Oke, baik. Nah ini masih ada 3 kartu lagi nih Bu. Itu ada AKDR, implan, dan mal. Nah sebelum saya lanjutkan ke konseling selanjutnya, apakah Ibu bersedia untuk saya lanjutkan untuk menjelaskan 3 kartu ini Bu? Ya bersedia Bu. Oke, bersedia nggih Bu? Nah di sini ada 3 Ibu. Yang pertama itu ada metode amenorelaksasi atau MAL. Apakah Ibu tahu apa itu MAL? Nggak tahu Ibu. Nah, MAL ini merupakan alat kontrasepsi atau metode yang bisa kita gunakan dengan menyusui ASI eksklusif selama 6 bulan. Seperti itu. Nah, efektivitasnya itu ada 99% Ibu. Nah, ini sangat efektif ya Bu. Tapi ini efektif pada 6 bulan masa menyusui seperti itu. Jadi setelah 6 bulan nanti metode ini sangat tidak efektif Ibu. Jadi Ibu bisa hamil lagi seperti itu. Berarti cuma kepake 6 bulan ini Bu? Ya, ini merupakan KB sementara ya Bu. Jadi nanti setelah 6 bulan Ibu harus memikirkan lagi KB apa yang akan Ibu gunakan seperti itu. Apakah sudah jelas Ibu?
Jelas Ibu, jelas. Oke, baik. Alhamdulillah. Selanjutnya di sini ada implan. Implan seperti ini Bu bentuknya. Kecil ya. Ya, hanya segini kira-kira. Nah, di sini implan akan efektif itu pada 99,95%. Jadi 10.000 wanita nanti diantaranya 5 orang bisa hamil seperti itu di antara 10.000 wanita itu. Nah, ini merupakan kapsul batang kecil yang dipasang di bawah kulit. Jadi bisa dipasang di bagian lengan sini ya Bu. Di sini, Bu. Oke. Tuh. Sakit nggak nanti Bu? Nah, nanti akan diberikan bius atau anestesi sehingga ibu tidak bisa merasakan sakitnya. Oh gitu. Nah, ini bisa melindungi ibu itu selama 3 tahun. Oh 3 tahun, 3 lama tahun ya? pemakaian. Iya betul Ibu. Nah, ini aman Ibu untuk menyusui karena tidak mengandung hormon apapun. Nah, ini bisa digunakan segera setelah ibu melahirkan. Nanti sebelum pulang bisa langsung dipakai. Gitu. Jadi nggak perlu nunggu. Ya. Nah, efek sampingnya mungkin dapat menyebabkan perubahan pada haid ibu. Nah, nanti sebelumnya ibu ini haidnya berapa hari Ibu kira-kira? Ya 5 sampai 7 Bu. Oh iya, mungkin nanti setelah menggunakan implan ini mungkin ibu akan sering-sering flat gitu ya. Nah, jadi nanti itu tidak apa-apa Bu karena itu efek samping dari implan. Jadi nanti ibu mungkin bisa sakit kepala, nyeri perut, atau rasa tidak nyaman pada payudara. Tapi itu merupakan hal yang normal ya Bu setelah pemasangan implan ini. Berarti nanti kalau nggak keluar darah tapi cuma flek-flek, itu tuh nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa, soalnya itu kan penyesuaian ya Bu setelah kami pasangkan implan seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Nah, ini sering disebut orang sebagai IUD. Oh, IUD itu bentuknya kayak ya, gitu. itu seperti ini Bu, kecil segini. Nanti akan saya perlihatkan deh Bu bagaimana bentuk dari AKDR ini. Nah, di sini tingkat efektifnya itu ada 99,4%. Jadi di antara 10.000 wanita itu nanti 6 orang diantaranya itu bisa saja hamil seperti itu. Nah, ini merupakan alat kontrasepsi yang kecil, fleksibel, plastik, dan mengandung tembaga yang nanti akan dimasukkan ke dalam rahim ibu seperti itu. Itu nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa Ibu, soalnya nanti akan kami pasangkan kan juga merupakan sudah wewenang kami ya Bu, jadi tidak perlu khawatir. Nah, ini efektivitasnya akan bertahan sampai 8-10 tahun, jadi lebih lama Ibu. Nah, ini merupakan metode yang aman ya Bu untuk menyusui. Jadi Ibu kan tadi berkomitmen ya untuk ASI eksklusif, jadi ini aman. Nah, nanti AKDR ini bisa dipasangkan itu saat 2 hari sebelum ibu pulang. Jadi setelah itu 48 jam sampai dengan lebih kurang dari 4 minggu itu tidak bisa dipasangkan AKDR. Jadi segera setelah ibu melahirkan seperti itu. Gitu. Iya betul Ibu. Nah, efek sampingnya yaitu mungkin terjadi menyebabkan haid yang lebih lama. Jadi nanti kalau ibu haidnya 7 hari nanti bisa sampai 8-10 hari seperti itu, dan menyebabkan sedikit kram dan nyeri selama haid. Nah, mungkin itu dulu Ibu yang dijelaskan dari ketiga kartu ini. Apakah Ibu sudah bisa memilih nggih? Saya mau lihat bentuknya ini. Ada nggak Bu? Ada, akan saya perlihatkan ya Bu. Oke. Jadi bentuknya seperti ini Bu, bisa dilihat. Nah, jika implan atau susuk itu bentuknya seperti ini. Oh yang ini Bu? Ya. Oh iya ya kecil. Ada 2 atau nanti bisa 1, jadi bisa 1 atau 2 yang bisa kami pasangkan. Kalau yang ini itu IUD atau AKDR. AKDR itu ada banyak Ibu bentuknya, ada yang bentuknya T atau spiral seperti ini. Tapi yang sering banyak digunakan itu yang ini Bu, yang T, yang mengandung tembaga seperti itu. Oh iya. Nah, ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam rahim Ibu. Itu. Sudah jelas Ibu? Jelas Bu. Bagaimana Ibu? Apakah sudah bisa memilih?
Mau yang ini dulu deh Bu, yang 3 tahun. Coba Ya, dulu ya 3 3 tahun. Nah, baik Ibu, saya akan menjelaskan lebih lanjut nih Ibu mengenai alat kontrasepsi implan ini. Apakah Ibu bersedia? Ya. Bersedia nih Ibu. Nah, jadi seperti ini Bu, bisa Ibu baca nggih. Nah, nanti implan akan seperti ini. Ini nanti cara penggunaannya, nanti Ibu akan kami bius sehingga tidak merasakan sakit. Kemudian ini untuk kunjungannya nanti pada daerah sekitar setelah kami pasangkan itu usahakan tetap kering Bu selama 4 hari. Dan mungkin akan terasa nyeri selama 5-7 hari seminggu. Nah, tapi nanti jika Ibu merasakan seperti lebam atau nyeri yang sangat atau mengeluarkan darah, nanti Ibu bisa kembali ke fasilitas kesehatan. Gitu. Nah, iya Ibu, nanti ini bisa dibaca mengenai cara kerjanya, kemudian ini efek sampingnya. Nah, ini mungkin bisa sampai Ibu gangguan suasana hati, jadi Ibu bisa lebih sering ini ya Bu, bad mood ya. gitu. Jadi wajar saja Ibu, tapi ini nggak apa-apa Ibu, ini normal gitu. Apakah sudah jelas? Jelas Ibu. Ini ada efek sampingnya nggak ya Bu? Ada Ibu, jadi nanti haidnya lebih sedikit dan lebih singkat seperti itu. Dan jadi cuma flek-flek gitu aja Bu. Kemudian ini haidnya jadi jarang, jadi Ibu bisa tidak haid selama 1 atau 2 bulan seperti itu. Gitu. Ya. Ya. Sudah jelas Ibu? Jelas Ibu. Saya mau yang implan aja deh Bu. Implan. Iya. Jadi Ibu sudah mantep nggih memilih implan? Iya. Nanti bisa gendong anak kan Ibu tapi tetepan. Ya, karena ini kan implan bentuknya elastis ya Bu, tidak kaku, jadi Ibu bisa bebas bergerak. Tapi selama 7 hari itu Ibu bisa menjaga terlebih dahulu nggih agar tidak tergesek atau terkena beban berat seperti itu. Nah, karena Ibu sudah setuju, saya akan menuliskan terlebih dahulu nih Bu untuk persetujuannya. Nah, di sini Bu, ini atas nama jenengan Intan Kusuma. Ini alat kontrasepsi yang akan Ibu gunakan itu ada implan nggih. Dan ini petugas yang akan memasangkan itu saya sendiri pada hari ini. Dan Ibu bisa tanda tangan di sebelah sini. Silakan Ibu. Nah, terima kasih Bu. Ini Ibu sudah setuju menggunakan implan. Semoga dengan alat kontrasepsi ini Ibu dapat mengatur jarak kelahiran adik nggih. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah mau bekerja sama nih Ibu. Saya permisi. Assalamualaikum.